Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi di hari Rabu 19 Januari 2021. Mari kita kembali bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu kita memulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Anggota keluarga Allah, pada perenungan Sabda hari ini kita akan terlebih dahulu membaca bacaan tanggapan kita dari Mazmur 145 yang demikian. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasih akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya
dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikian kesaksian kitab Mazmur 145. Kekasih-Mu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Anggota keluarga Allah, setiap manusia tentu mengalami pasang surut kehidupan. Terkadang bahagia, terkadang menderita. Terkadang berhasil, terkadang gagal. Terkadang bersemangat, terkadang hampir putus asa, dan lain sebagainya. Orang Jawa mengenal istilah cokro manggilingan yang diartikan bahwa kehidupan itu bagaikan roda yang selalu berputar, terkadang di atas, terkadang di bawah. Dalam pasang surut kehidupan itu, ada orang yang mencoba untuk mengingat-ingat dan mencari apa yang membuat kesusahan dan penderitaan itu terjadi pada dirinya. Tetapi ada juga yang malah memilih melupakan tentang segala sesuatu yang membuatnya menderita dengan cara hanya mengingat-ingat segala sesuatu yang membahagiakan. Saat manusia mengingat-ingat akan hal-hal yang membahagiakan, justru menemukan semangat untuk hidup semakin baik dan hidup semakin maju. Bahkan ketika hanya mengingat akan hal-hal yang membahagiakan tadi, justru semangat kehidupan semakin membara. Namun sebaliknya, tatkala manusia hanya mengingat hal-hal yang menyedihkan, semakin mencari apa yang membuatnya jatuh, membuatnya bersedih, membuatnya mengalami penderitaan. Semakin mencari-cari kesalahan, siapa yang membuat aku bersedih, siapa yang menjadikan aku menderita. Justru hidupnya menjadi pesimis, melemah, tanpa semangat, bahkan tak jarang sampai putus asa. Anggota keluarga Allah, Mazmur 145 menceritakan hal-hal yang baik yang dialami dan dirasakan oleh si pemazmur. Dalam hal ini adalah Daud. Daud menyatakan rasa syukur dan puji-pujiannya atas kebaikan Tuhan. Si pemazmur menguraikan kebaikan demi kebaikan yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan dan perjalanan yang dialaminya. Maka ia kemudian hanya memuji Tuhan. Hal-hal yang membahagiakan itu diceritakan oleh si pemazmur kepada anak, cucu, cicit, dan semua keturunannya.
Bahkan diceritakannya juga kepada semua umat manusia, kepada segala bangsa dan kepada semua manusia di sepanjang zaman kehidupan. Sekali lagi, yang diceritakan oleh si pemazmur adalah semua hal-hal yang baik yang terjadi dalam kehidupannya, dan itu diyakininya sebagai karya Tuhan di dalam kehidupan. Apa yang baik adalah karya Tuhan bagi kehidupannya. Anggota keluarga Allah, apakah dengan demikian si pemazmur Daud dalam hal ini tidak pernah mengalami kehidupan yang tidak enak? Apakah Daud tidak pernah mengalami kesusahan? Apakah Daud tidak pernah mengalami pergumulan yang menjadikannya menderita? Apakah kehidupan Daud hanya selalu di atas dan pada posisi yang enak dan menyenangkan saja? Jawabnya tentu saja tidak. Seperti ungkapan Jawa, cokro manggilingan, setiap orang pasti pernah mengalami hidup di bawah. Demikian juga tidak terlepas Daud di dalam kehidupannya. Kita bisa mengingat pada saat Goliat menghina bangsa Israel yang dipilih Tuhan. Jika Daud hanya memelihara rasa sakit hati dalam kesadaran di mana sudah tidak ada prajurit Israel yang postur tubuhnya lebih gagah dari dirinya, tidak ada satupun yang berani melawan Goliat. Tentu Daud tidak mempunyai semangat untuk mengandalkan Tuhan hingga bisa mengalahkan Goliat. Pada bagian lain, tatkala Samuel meminta Isai, ayah Daud, untuk mempersiapkan anak-anaknya terlibat di dalam upacara, Tuhan akan memilih salah satu anak Isai dan kemudian diurapi untuk menjadi raja di Israel. Dan itu diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Dalam pandangan manusiawi Isai, ternyata dinyatakan tidak ada kemungkinan Tuhan akan memilih Daud. Maka Daud diperintahkan untuk menggembalakan domba. Jika Daud mudah sakit hati, Daud hanya memelihara rasa tidak terima, pasti akan jengkel dan setidaknya marah. Namun kitab suci sama sekali tidak memberikan catatan tentang kejengkelan dan kemarahan Daud kepada ayahnya Isai. Mengapa ketika Tuhan memerintahkan untuk mempersiapkan semua anaknya, justru Daud diperintahkan untuk menggembalakan domba? Apakah aku sudah tidak dianggap sebagai anak? Demikian juga pada saat Daud merasa hatinya sudah benar-benar hancur, saat diingatkan dosanya oleh Nabi Nathan karena ketertarikannya pada Batseba sehingga menghalalkan segala cara, Daud menjadi orang yang merasa paling hancur di dunia, sudah tidak lagi mengindahkan Tuhan. Atau juga saat Daud berencana hendak membangun rumah Allah dan kemudian dinyatakan oleh Tuhan sendiri, kamu tidak layak. Tentu hal-hal yang demikian dirasakan pada bagian paling bawah kehancuran kehidupan Daud, kalau itu mau dirasakan. Dan tentu masih banyak hal yang membuat Daud merasa dalam kondisi benar-benar di bawah dan menderita selama memerintah menjadi raja di Israel. Anggota keluarga Allah, Daud mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan juga di dalam kehidupan. Bahkan menjadikannya mengalami penderitaan, merasa menjadi paling hancur, paling bawah di dalam kehidupan. Namun, Daud memilih untuk merasakan, mengingat-ingat akan hal-hal yang baik yang diyakininya itulah karya Tuhan di dalam kehidupannya. Maka Daud menyatakan pada ayat 14, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Dengan hanya merasakan apa yang baik saja dari Tuhan,
Justru Daud merasa Tuhanlah penopang kehidupan. Daud mengakui ada kelemahan manusia yang bisa membuat jatuh, bisa membuat manusia merasakan hancur dan berada pada posisi paling bawah. Namun saat ia hanya memusatkan pandangannya hanya kepada Tuhan dan hanya merasakan hal-hal yang baik dengan keyakinan hal yang baik itu adalah karya Tuhan, Daud merasa dirinya tidak akan tertunduk, tidak akan dipermalukan, dan tidak akan hancur. Dan justru hanya menemukan semangat-semangat baru yang semakin membara di dalam melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan. Anggota keluarga Allah, bagaimana dengan kita? Mari kita senantiasa belajar kepada Daud yang hanya merasakan dan mengingat, yang diingat adalah hanya hal-hal yang baik saja dan itu karya Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Manusia bisa terjatuh dengan kelemahannya, namun kebaikan Tuhan yang menopang, kebaikan Tuhan yang membuatnya tidak tertunduk. Mari kita belajar seperti Daud. Tuhan tidak akan membuat kita tertunduk, Tuhan tidak akan mempermalukan setiap kita. Kita belajar seraya menyanyikan Kidung Pasamuan Kristen Lama nomor 140, Tansah Bingah. Yes kita timen selamanya bunga asukoreno dene sang Rama neng swarga nganggep putra mring kita ora tansah bebunga saben dina antut terang dalane uripe ndak padhang mara tansah den kirang. Yang agung kang jangkung kita rineksa ing panggodha seramatnya kang anglipur paring kuat santosa mara tansah bebunga saben dina antut terang dalane uripe ndak padhang mara tansah den kirang. Lamun kita nyingkur Gusti neng ati peteng uas ilang kakuatan kita wakabungahan ning tias mara tansah bebunga saben dina antut terang dalane uripe ndak padhang mara tansah den kirang. Bale wong kang miturut tansah padhang dalannya mula
mara manut Gusti suminggah saking dosa mara tansah bebungah saben dina antut terang kalaning urip endah padang mara tansah den kira. Bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya antarkan puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini bersabda dan memberikan kebaikan, pengingatan akan hal yang baik bagi kehidupan kami. Belajar kepada Daud, belajar untuk hanya merasakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan menjadi bagian karya Tuhan. Menyadari memang ada kelemahan manusiawi namun tidak patut untuk selalu diingat dan dirasakan. Justru kebaikan Tuhan yang akan selalu diingat, dirasakan, itu yang akan memampukan kami untuk mempunyai semangat baru di dalam kehidupan. Hari ini kami siap hendak menapaki hidup kami di waktu yang telah Engkau sediakan, Engkau berikan bagi kami. Dengan semangat baru karena kami merasakan setiap berkat, kebaikan demi kebaikan yang telah Tuhan karyakan bagi kehidupan kami, dan itu menjadi jalan berkat kami seterusnya karena kami mempunyai semangat semakin takut, taat, dan tunduk kepada Tuhan saja. Engkau menolong, Engkau menopang di dalam setiap kehidupan kami melalui pemikiran, tutur kata, perasaan, pekerjaan, aktivitas, dan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami mengaturkan, menyerahkan kehidupan seutuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ya Allah kehidupan, hari ini kami mengajak anak-anak kami untuk tetap belajar menjadi orang-orang yang mempunyai semangat baru karena tetap merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu yang Engkau nyatakan, biarlah kasih-Mu yang menopang. Dan Engkau melayakkan kami memberikan teladan yang baik. Sekarang menjadi bagian dari anggota keluarga Allah yang merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, selalu mengingat akan setiap kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Kami mengakui memang ada bagian-bagian keterbatasan, kelemahan manusiawi yang seringkali terjadi di dalam proses pembangunan bangsa dan negara ini. Kami mengakui, menyadari ada hal-hal yang kadang membuat kami merasa terjatuh, membuat kami merasa bersusah hati, membuat kami merasa menderita, namun itu tidak patut dan tidak layak kami rasakan. Hanya kasih karunia dan berkat-Mu yang baik yang akan kami rasakan di dalam kami hendak terlibat membangun bangsa dan negara kami melalui hal apapun. Tuhan menopang, menolong, menguasai kami seutuhnya. Para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan semua hal yang dipikirkan, dilakukan, diwujudkan di dalam perkataan, wujud kebijakan, dan wujud segala sesuatu menjadi bagian kami merasakan kasih karunia Tuhan yang tidak pernah lepas dari kebaikan. Demikian juga semua komponen bangsa dan negara ini membangun kehidupan bersama dalam terang kasih kuasa Tuhan, termasuk ketika kami masih melanjutkan suasana kehidupan dengan penanganan pandemi, dan kami pengen membangun kehidupan damai sejahtera maju bersama bagi bangsa dan negara ini. Tuhan berkuasa seutuhnya. Itu Tuhan doa dan permohonan kami. Ampuni Tuhan dosa kesalahan kami kalau dalam kehidupan sering kali kami sengaja ataupun tidak justru terpusat pada hal-hal yang tidak baik, padahal kami diajak untuk selalu merasakan kasih dan berkat Tuhan. Ampuni juga dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan tetap meyakini hanya karya Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita mencari dan mencari yang baik, merasakan, mengingat-ingat setiap yang baik, bagian karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mempunyai semangat baru kehidupan untuk selalu hidup seturut, taat,
pada kehendak Allah saja, menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah melingkupi, melayakkan setiap anggota keluarga Allah menjalani kehidupan dengan hanya mengingat dan merasakan setiap berkat Tuhan saja. Amin. Kepadamu semua harta tak terduga sungguh memberkati.